Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran fisikanya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang persamaan umum gelombang ya. Nah, untuk persamaan umum gelombang ya, akan Bapak awali dengan deskripsi gelombang secara umum. Nah, di mana gelombang itu dibagi menjadi beberapa ya, ada beberapa bagian ya. Yang pertama berdasarkan keterlibatan medium ya dalam peramatannya. Nah, berdasarkan arah peramatannya, medium peramatannya. Yang pertama, bukan tulis dulu. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua ya. Berdasarkan medium peramatannya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya gelombang mekanik ya, gelombang mekanik. Yang kedua ada yang namanya gelombang elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik. Nah, apa itu gelombang mekanik ya? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium rambatannya ya. Contohnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itulah gelombang bunyi ya. Nah, contoh untuk gelombang mekanik itu adalah gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi. Terus ada yang namanya gelombang air laut. Dan gelombang tali ya. Nah, ini untuk contoh dari gelombang mekanik. Terus gelombang elektromagnetik, apa yang maksud dengan gelombang elektromagnetik ya? Gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium ya, tidak membutuhkan medium untuk peramatannya. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari? Ya, ada yang namanya gelombang radio. Ya, ada yang namanya gelombang sinar X ya, banyak ya, gelombang radio, cahaya tampak, sinar X dan sebagainya ya, sinar X, sinar gamma ya, terus cahaya tampak dan lain sebagainya ya. Ada 7 gelombang elektromagnetik ya. Nah, ini adalah gelombang ya, gelombang berdasarkan medium peramatannya ya. Jadi kalau yang dinamakan dengan gelombang mekanik tadi adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya ya, untuk dia merambat ya. Sedangkan gelombang elektromagnetik dia tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Nah, ini berdasarkan medium perambatannya. Terus ada juga yang namanya gelombang berdasarkan arah rambatannya. Berdasarkan arah rambatannya ya. Nah, berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua juga ya. Ada yang namanya gelombang transversal ya, gelombang transversal, dan ada yang namanya gelombang longitudinal ya. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua adalah gelombang longitudinal ya. Nah, apa yang maksud dengan gelombang transversal? Gelombang transversal adalah ya, gelombang yang memiliki arah getaran terus ya. Gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus
tegak lurus dengan arah rambatannya. Ya. Sedangkan longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar arah getar yang sejajar dengan arah rambatannya. Jadi kalau longitudinal yang membedakan itu adalah transversal yang membedakan transversal dengan longitudinal. Kalau transversal dia arahnya itu tegak ya. Arah getarnya tegak lurus ya. Tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan longitudinal adalah sejajar ya. Sejajar dengan arah rambatannya. Itu yang membedakan antara transversal dengan longitudinal. Nah, ini untuk penjelasan ya tentang pembagian dari gelombang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering menemukan ya atau pernah melihat dan sebagainya ya tentang gelombang-gelombang yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama misalkan gelombang mekanik, gelombang bunyi ya, itu suara dan lain sebagainya yang berhubungan dengan suara atau bunyi ya. Terus gelombang air laut yang sering kita lihat di pantai dan di laut ya. Terus gelombang tali ya. Gelombang tali ini biasanya kalau kita ikatkan tali misalkan ke salah satu tembok terus kita goyang-goyangkan, itu akan membentuk yang namanya gelombang ya, naik turun. Itu dinamakan dengan gelombang tali. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu sering kita malah kita gunakan ya. Ini gelombang elektromagnetik ini sering dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Yang pertama misalkan gelombang radio yang biasa kita gunakan untuk pemancar televisi, radio, terus jaringan handphone dan sebagainya. Itu adalah untuk gelombang radio. Sinar X ini untuk dalam dunia kesehatan digunakan untuk melihat atau meronsen ya. Nah, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari gelombang mekanik dan elektromagnetik. Oke, jadi sebagaimana kita tahu ya, gelombang adalah getaran yang merambat ya. Jadi di sini dapat saya tulis ya. Jadi gelombang ya adalah getaran yang merambat ya. Contohnya tadi banyak ya, tadi gelombang tali, gelombang bunyi, gelombang elektromagnetik dan lain sebagainya. Nah, besaran-besaran dalam gelombang yang perlu atau wajib kita ketahui ya. Yang pertama ada yang namanya panjang gelombang ya. Yang pertama panjang gelombang. Panjang gelombang dengan satuan itu adalah lambda. Ya. Terus yang kedua ada yang namanya amplitudo ya. Amplitudo dengan satuan A. Terus periode ya. Dengan satuan T ya. Lambang T-nya ya, dengan lambang T. Terus cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat gelombang dengan satuan
V dan yang terakhir adalah frekuensi ya. Dengan lambang F ya. Nah, ini adalah besar-besaran gelombang yang harus kita ketahui ya. Nah, bisa kita perhatikan ya. Untuk contoh dari gelombang ya. Contoh gelombang. Sekarang ini saya ambil adalah gelombang tali ya. Gelombang tali. Tali. Di sini. Nah, di sini ya. Contohnya saya ambil tali, di mana di sini ada amplitudenya. Ya. Nah, kalau misalkan saya gambarkan di sini ada titik-titik, misalkan titik yang pertama di sini kita ambil titik yang pertama, misalkan O, misalkan di sini P, Q, R, S, T, dan U. Nah, yang dinamakan dengan satu gelombang. Yang dinamakan satu gelombang, gimana satu gelombang? Apakah satu gelombang itu dinyatakan dengan OPQ ya? Atau OPQRSTU? Nah, mana yang dimaksud dengan satu gelombang? Yang dimaksud dengan satu gelombang itu adalah satu buah bukit ya, dan satu buah lembah. Nah, di sini dinamakan dengan bukit. Ya, jadi lembah ya. Jadi yang dinamakan satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Ya, jadi satu gelombang, ya, satu gelombang itu adalah satu bukit ditambah dengan satu lembah. Atau bisa juga saya tulis dengan satu lambda, ya, satu lambda. Nah, ini dinamakan satu gelombang. Jelas ya. Jadi yang dimaksud dengan satu gelombang itu adalah OVQRS. Ya, jadi satu gelombang itu adalah OVQR dan S. Itu adalah satu gelombang. Sedangkan OVQ itu adalah setengah gelombang atau setengah lambda, ya. Dan QRS itu juga setengah lambda. Jelas ya sampai sini? Oke. Jadi untuk panjang gelombang ya. Untuk panjang gelombang atau lambda, panjang gelombang adalah ya, panjang gelombang atau lambda tadi adalah jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh dalam satu periode ya, dalam satu periode. Ini maksud dengan panjang gelombang. Jadi panjang gelombang yang dinamakan dengan panjang gelombang atau lambda ya, ini adalah panjang gelombang atau lambda ya. Nah, jadi OPQRS itu adalah lambda ya. Nah, dalam satu periode. Jadi periodenya itu adalah waktu yang diperlukan ya. Periode adalah waktu yang diperlukan dari O sampai ke S. Berarti OPQRS itu adalah periode ya. Waktu yang diperlukan dari OPQRS itu adalah periodenya. Nah, jadi bisa saya jelaskan di sini ya. Periode atau T adalah ya, waktu yang diperlukan
yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang ya. Nah, ini adalah periode. Jadi waktu yang diperlukan dari O, P, Q, R, S. Waktunya itu adalah periode. Nah, itu untuk periode. Terus frekuensinya ya. Frekuensi atau F-nya. Frekuensinya adalah banyak gelombang ya. Banyak gelombang ya dalam satu sekon ya. Banyak gelombang dalam satu sekon atau satu detik ya. Jadi dalam satu detik itu ada berapa gelombang yang diperlukan ya. Jelas ya di sini, nanti akan Bapak jelaskan lagi untuk persamaannya. Terus cepat rambat gelombang ya. Gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu sekon atau satu detik ya. Ini adalah cepat rambatnya. Jadi bisa saya tulis persamaannya. Untuk persamaannya ya. Kalau misalkan panjang gelombang ya. Di sini misalkan saya ambil di sini ya. Perhatikan di sini. Di sini ada yang nama X jarak ya. Jarak. Nah. Di sini misalkan saya ambil di jarak. Nah, ini ya. Jarak X ya. Nah, dari O sampai U ya, itu X ya. Terus waktu yang diperlukan ya dari O ke U ya, waktu ya. Waktu dari O sampai U itu misalkan saya tulis T, waktu ya. Waktu dari O ke U, terus jarak dan O sampai ke U saya tulis X jaraknya. Nah, maka untuk persamaan panjang gelombang ya, untuk persamaan panjang gelombang atau lambda ya, lambda sama dengan X per N ya, X dibagi dengan N, di mana N itu adalah jumlah gelombang. Nah, jelas ya. Di sini N itu adalah jumlah gelombang. Dan X tadi adalah jarak rentang ya dari O ke U, misalkan dan seterusnya. Kalau misalkan ada banyak gelombang berapa ya. Terus dan N adalah waktu keseluruhannya ya, waktu keseluruhan ya. T maaf ya, T itu adalah waktu keseluruhan ya. Maka untuk lambda itu adalah X dibagi dengan N ya. Terus untuk periode ya, periode itu bisa ditulis T sama dengan T kecil per N ya. T kecil per N. Nah, di mana T tadi adalah waktu keseluruhannya dan N adalah jumlah gelombang ya. Terus untuk frekuensi F sama dengan 1 per T. Nah, atau N per T juga bisa ya. Kalau dibolak-balik frekuensinya bisa juga
frekuensi sama dengan N dibagi dengan T. N dibagi dengan T. Nah, ini untuk lambda ya, panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Dan untuk cepat lambat ya, untuk cepat lambat P ya, cepat lambatnya V sama dengan apa? V sama dengan lambda dikali dengan F ya, lambda dikali dengan F ya. Jadi cepat lambat itu adalah lambda dikali dengan F, atau V sama dengan lambda dibagi dengan T ya. Ini untuk persamaannya ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi kalau untuk panjang cepat lambatnya lambda dikali dengan frekuensi, atau juga bisa cepat lambat sama dengan lambda dibagi dengan periodenya. Nah, ini untuk penjelasan dari gelombang ya, gelombang. Nah, contoh, misalkan saya ambil contoh ya, contoh ya, perhatikan gambar di sini. Sebuah gelombang A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Ini gelombang pada tali ya. Nah, di mana gelombang ini ada beberapa bukit dan ada beberapa lembah. Nah, pada gambar pada contoh ini ya, ada berapakah gelombang? Ada berapa gelombang pada gambar ini? Kita hitung dulu. Tadi yang dinamakan satu gelombang. Satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Sedangkan di sini ada berapa bukit? Bukitnya ada satu ya. Kalau dinamakan satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Berarti A, B dan C itu adalah satu gelombang ya. E, F, G, H, I juga satu gelombang. Maka totalnya ada dua gelombang. Maka N-nya itu adalah dua gelombang ya. N-nya dua gelombang ya. Nah, misalkan saya anggap di sini jaraknya X-nya misalkan saya ambil 10 meter, panjang talinya misalkan 10 meter ya. Sambil X atau panjang tali 10 meter. Waktunya dari A sampai I ya. Waktu T, waktu dari A sampai I ya, itu membutuhkan waktu misalkan saya pakai 2 sekon misalkan. Berarti ya, dari A sampai I waktunya 2 detik atau 2 sekon. Maka tentukan yang pertama panjang gelombangnya ya, lambdanya. Terus periode, frekuensi, dan cepat lambatnya. Nah, dari sini bisa kita tentukan. Yang pertama, kita gunakan persamaan untuk lambdanya tadi ya. Lambda sama dengan X dibagi dengan N ya. Ini untuk persamaannya. Nah, maka lambda sama dengan X-nya berapa di sini? X-nya 10 meter. N jumlah gelombangnya berapa? 2 gelombang. Maka panjang gelombangnya lambdanya adalah 5 meter. Ini untuk panjang gelombang ya. Panjang gelombang. Terus ya. Terus yang kedua, periode T, di mana T kecil dibagi dengan N. Ya, T kecil dibagi dengan N. Nah, di sini periodenya T-nya itu adalah perhatikan di sini T-nya 2 sekon.
dan N-nya 2 sekon, 2 gelombang ya. Maka periode ini adalah 1 sekon per gelombang. Ini adalah periode ya. Terus selanjutnya frekuensinya F. F bisa juga kita menggunakan 1/T ya, atau bisa juga kita menggunakan F sama dengan N/T ya, N/T. Menggunakan di mana? Sama saja nanti jawabannya, kita cari satu-satu aja dulu ya. Kalau misalkan saya pakai F sama dengan 1/T, 1 dibagi dengan periodenya berapa di sini? 1 sama dengan 1 Hz, satunya Hz. Kalau misalkan saya gunakan F sama dengan N/T, N-nya berapa? 2 gelombang, dibagi T-nya berapa? 2 ya. Maka nilainya adalah 1 Hz juga, sama ya. Sama saja, mau pakai yang mana? Jawabannya pasti sama ya. Terus yang terakhir, cepat lambat ya. V-nya, V sama dengan lambda dikali dengan F ya, lambda dikali dengan F ya. Nah, kita masukkan di sini nilai V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya berapa tadi di sini? Dari sini lambdanya adalah 5 dikali dengan F-nya berapa? 1. 5 kali 1 nilainya adalah 5 meter per sekon. Atau kita gunakan persamaan yang lain. V sama dengan lambda per T. Maka kalau kita masukkan ya, kalau kita masukkan nilainya, V sama dengan lambdanya berapa? Lambdanya nilainya 5, T-nya nilainya 1. 5 bagi 1 sama dengan 5 meter per sekon. Jelas sampai sini? Ya. Ini untuk persamaan dari persamaan umum gelombang ya. Ini adalah persamaan umum gelombang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang gelombang berjalan ya. Sekian materi dari Bapak ucapkan sampai ketemu lagi ya pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.